dukung, untuk kita usung dan untuk kita menangkan. Apalagi dikaitkan dengan acara kita hari ini adalah TOT, Training of Trainer. Artinya ini pelatihan buat para calon pelatih. Nah, nanti teman-teman semua yang hari ini menjadi peserta dari TOT ini itu diharapkan menjadi para pelatih untuk melakukan TOT kembali di daerahnya masing-masing atau di tempat domisili teman-teman semua tinggal. Jadi dengan pelaksanaan TOT yang bisa kita breakdown sampai ke tingkat daerah, kabupaten kota, lebih bagus sampai ke tingkat kecamatan, ini akan lebih banyak lagi melahirkan para trainer-trainer yang bisa menjelaskan tentang figur atau tentang profil dari Pak Ganjar Pranowo yang sama-sama kita sudah bersepakat untuk didukung. Mungkin teman-teman selama kita dalam perjalanan mendukung Pak Ganjar, sering melihat di media, sering juga membaca di berbagai macam media, baik itu online maupun televisi, melihat sosok atau figuritas seorang Ganjar Pranowo. Saya yakin sama dengan saya, kita semua, kesan pertama yang kita lihat dari sosok Mas Ganjar adalah sosok seorang pejabat atau seorang gubernur yang begitu sopan dan begitu santun dalam melakukan tugas pelayanan terhadap masyarakatnya. Kita tidak pernah mendengar sosok Pak Ganjar ini melakukan hal-hal yang sifatnya melakukan pernyataan-pernyataan yang keras, yang kasar, atau menyakiti kepada masyarakat di Jawa Tengah. Tapi kita melihat bagaimana sosok Pak Ganjar dalam penampilan dalam ruang publik, beliau menyampaikan pesan atau menyampaikan terkait kebijakan dan program pembangunannya dengan gaya yang begitu lembut, santai, dan banyak sekali dengan bercanda atau kalau dalam bahasa Sunda. Sehingga ini menjadi sebuah kesan yang luar biasa bagi masyarakat dan bagi kita semua, bahwa sosok Ganjar Pranowo ini adalah sosok atau figur yang memang sangat mudah untuk diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Termasuk kita orang Sunda mungkin ya, dalam tanda kutip, begitu sangat terkesan ketika melihat sosok Ganjar Pranowo, pembawaannya dalam ruang-ruang di dalam media massa apapun. Nah, selain itu saya kira selain kesan pertama yang kita bisa lihat dari sosok figur Mas Ganjar, sebenarnya banyak sekali, sekarang juga banyak lah di berbagai macam media, hashtag atau istilah hashtag ini adalah sebagai simbol atau ikon yang dimunculkan yang berkaitan dengan Mas Ganjar Pranowo. Mungkin teman-teman semua sering mendengar istilah atau sering kita baca terkait pernyataan Mas Ganjar Pranowo itu adalah tuanku ya rakyat, gubernur cuman mandat. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang memang sangat mendalam kalau memang kita mau mengkaji pernyataan tersebut. Bagi sosok Ganjar Pranowo, gubernur itu bukan pejabat atau sebuah posisi jabatan yang harus mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari rakyatnya. Tapi bagi seorang Ganjar Pranowo, posisi jabatan atau amanat tersebut adalah menjadi budaknya rakyat. Bagaimana seorang Ganjar Pranowo, logikanya dibalik menjadi pelayan yang harus melayani semua kepentingan rakyatnya. Rakyatnya butuh cerdas, bagaimana Pak Ganjar menyediakan fasilitas pendidikan yang murah bahkan bisa gratis. Rakyatnya perlu kesehatan, bagaimana Pak Ganjar membuat program-program pembangunan di bidang kesehatan yang bisa terjangkau oleh masyarakat di Jawa Tengah. Rakyatnya butuh pekerjaan, bagaimana Pak Ganjar melayani rakyatnya, membuka kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi yang bisa mengundang para investor dari manapun untuk membangun berbagai macam industri, kegiatan produksi, sehingga bisa menyerap ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat Jawa Tengah untuk bisa bekerja. Nah, itu 3 contoh yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo sebagai pelayan terhadap rakyat. Karena bagi Pak Ganjar Pranowo, tuannya itu adalah rakyat. Dianya sendiri mengaku sebagai budaknya. Saya adalah budak bagi rakyat. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa dan tidak hanya dalam bentuk pernyataan. Tapi Pak Ganjar sudah mengimplementasikan dalam tanggung jawabnya mengemban amanat sebagai gubernur di Jawa Tengah. Dan ini harus sampaikan kepada masyarakat secara luas.
Dan kita bisa lihat bagaimana prestasi Pak Ganjar dalam melakukan pembangunan di Jawa Tengah luar biasa. Terakhir kita bisa melihat dan itu dipuji secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, bagaimana Pak Ganjar bisa membangun atau membuat program SMK gratis ya, SMK unggulan, dan itu bisa menyerap anak-anak usia sekolah, sehingga ketika lulus ini cerita sebelum lulus pun itu anak-anak SMK tersebut sudah diminta oleh perusahaan-perusahaan atau industri untuk bekerja di tempat perusahaannya tersebut. Artinya apa? Program dalam bidang pendidikan sekaligus pengentasan penyerapan tenaga kerja bisa diselesaikan dalam satu kegiatan oleh Pak Ganjar Pranowo. Nah ini luar biasa saya kira, kalau tidak hanya bisa dilaksanakan di Jawa Tengah, tapi bisa dilakukan dalam skup yang lebih luas lagi di tingkat nasional. Se-Indonesia misalnya Pak Ganjar membangun program SMK yang sudah bisa berhasil dilakukan Jawa Tengah. Jawa Barat kebagian, Jawa Timur kebagian, Sumatera, Kalimantan, Papua dan yang lain-lain ada program-program tersebut. Sehingga tidak hanya orang Jawa Tengah yang bisa merasakan keberhasilan dari program pembangunan Pak Ganjar tersebut. Jadi kita pun orang Jawa Barat sebagai rakyat Indonesia bisa merasakan bagaimana sentuhan Pak Ganjar dalam melakukan kepemimpinan dalam pemerintahan. Nah, terus hal yang lain yang saya kira yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi mungkin berbeda dengan peristiwa 2019 yang lalu ya. Bagaimana ketika kita menyampaikan atau mengkampanyekan Pak Jokowi, kita sering berdebat dengan masyarakat atau dengan calon pemilih kita untuk melakukan klarifikasi. Dan ini capek, tugas kita melakukan klarifikasi pada waktu itu. Mungkin masih ingat dalam ingatan kita, bagaimana Pak Jokowi sering dituduh PKI. Bagaimana Pak Jokowi sering dituduh non-muslim misalnya. Bagaimana Pak Jokowi dituduh antek Cina, bahkan turunan Cina. Jadi sebelum kita menyampaikan prestasi Pak Jokowi, mengkampanyekan Pak Jokowi, kita melakukan klarifikasi dulu. Cari data dulu, cari di jejak digital dulu bahwa Pak Jokowi itu bukan PKI, bahwa Pak Jokowi itu adalah orang Islam, sholatnya taat, beribadahnya taat, dan bukan juga keturunan dari WNA. Punten, bukannya maksud itu kita rasis, tapi itu adalah hal-hal yang harus kita klarifikasi dulu tentang Pak Jokowi pada waktu itu. Nah, alhamdulillah terkait Pak Ganjar kita tidak menemukan itu, minimal sampai hari ini. Sampai hari ini kita tidak pernah mendengar baik di media sosial maupun dalam berbagai macam grup media kita, tidak ada hoak atau isu yang berkaitan dengan tuduhan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar itu adalah PKI, Pak Ganjar itu adalah turunan WNA atau misalnya, atau Pak Ganjar itu bukan Muslim. Nah ini lebih memberikan keuntungan kepada kita. Kita tidak perlu melakukan banyak hal yang sifatnya klarifikasi kepada masyarakat, tapi kita bisa langsung memperkenalkan Ganjar Pranowo. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai para ketua relawan yang hadir pada hari ini mengikuti acara TOT untuk memahami betul profiling dari Pak Ganjar Pranowo itu. Selain yang tadi bahwa Pak Ganjar menyatakan dirinya sebagai budak dari rakyat, juga kita mengenalkan Pak Ganjar ini adalah sosok yang agamis. Tadi Kang Eka menyampaikan, yang istrinya itu adalah merupakan keturunan dari kiai besar di Jawa Tengah. Syukur-syukur teman-teman semua kenal ya, tahu nama orang tuanya istrinya Pak Ganjar, Kiai Haji siapa gitu, saya juga nggak kenal nggak tahu Pak Eka ya, harus saya ingat juga. Ini penting. Apalagi misalnya kita melakukan kampanye di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah pelosok yang memang kita kenal di Jawa Barat ini sangat kuat kehidupan keagamaannya. Penting untuk disampaikan misalnya kepada warga atau kepada calon pemilih bahwa Pak Ganjar ini bukan sosok yang religius, yang agamanya kuat, dan istrinya juga merupakan anak dari kiai besar di Jawa Tengah dan pendiri pondok pesantren besar sampai hari ini, dan merupakan aktivis dari salah satu organisasi keagamaan Islam di Indonesia yang besar, dalam hal ini Nahdlatul Ulama atau NU. Ini penting untuk disampaikan. Terus yang lain yang terkait masalah Pak Ganjar, selain prestasi yang tadi saya sampaikan, juga yang penting harus dilakukan adalah bagaimana prestasi Pak Ganjar bisa menekan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah.
Itu bisa kita cari ya data-datanya di media sosial, jejak digital kepada teman-teman ketua relawan. Bagaimana jumlah persentase menjadi gubernur itu angka kemiskinan ekstrim yang diwariskan oleh pejabat gubernur sebelumnya itu sangat tinggi. Ini angka kemiskinan ekstrim loh, bukan angka kemiskinan biasa ya, ekstrim. Artinya angka kemiskinan ekstrim ini memang angka kemiskinan yang memang masyarakatnya tidak memiliki kegiatan ekonomi sama sekali, yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak memiliki penghasilan sama sekali, penghasilan apapun. Dan itu Jawa Tengah pada waktu Pak Ganjar dilantik, pertama kali dilantik luar biasa, presentasinya sangat besar. Tapi alhamdulillah berkat program-program yang tepat guna, tepat sasaran selama Pak Ganjar menjabat di Jawa Tengah 10 tahun menjadi gubernur, angka kemiskinan ekstrim tersebut bisa ditekan sampai titik terendah dalam catatan perjalanan selama Jawa Tengah ini ada. Saya lupa lagi angkanya berapa, tapi yang saya tahu bahwa Pak Ganjar telah berhasil melakukan itu. Dan kalau dibandingkan dengan gubernur-gubernur yang lainnya, termasuk dengan gubernur yang menjadi rivalitas dalam pencalonan hari ini, prestasi Pak Ganjar dalam menekan angka kemiskinan dalam jumlah persentase itu luar biasa besar. Sparringnya sangat jauh. Misalnya Pak Anies di DKI kan bisa menekan angka kemiskinan sekian persen karena jumlah penduduk di DKI sedikit. Beda misalnya dengan Jawa Tengah. Pak Ganjar bisa menekan angka kemiskinan sampai ke sekian angka persen, tapi dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak, 35 juta kalau nggak salah jumlah penduduk di Jawa Tengah tersebut. Selain itu saya kira teman-teman yang harus disampaikan ke masyarakat sebagai ujung tombak dari pemenangan Pak Ganjar, selain prestasi, selain kekuatan personality Pak Ganjar yang telah tadi saya sampaikan, juga adalah yang terpenting adalah visi dan program kerja Pak Ganjar ke depan. Ini penting, apalagi di daerah-daerah perkotaan ya, bahwa Pak Ganjar ini adalah merupakan sosok yang ideal bagi pelanjut Pak Jokowi. Jadi jangan sampai di grassroots isu bahwa pelanjut Pak Jokowi itu orang lain, ini jangan sampai kalah kita. Kita harus tetap mengkampanyekan dan harus selalu menjadi isu sentral kita bahwa Pak Ganjar Pranowo ini adalah sosok yang menjadi pelanjut Pak Jokowi, bukan orang lain. Hari ini kan udah diakui nih sama orang lain nih. Hari ini bahkan saya dengar di masyarakat itu juga bahwa pelanjut Pak Jokowi itu bukan Pak Ganjar, tapi sosok calon yang sebelah. Nah ini tidak boleh terjadi. Teman-teman sebagai ketua relawan, sebagai pimpinan organ relawan harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pak Ganjar ini adalah pelanjut dari Pak Jokowi. Alasannya sederhana kok, nggak usah berdebat yang lain-lain, bahwa Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu satu partai, titik itu aja. Tidak mungkin Pak Jokowi mempercayakan kelanjutan kepemimpinannya ke kader partai lain. Pasti dia akan menyerahkan mandat itu kepada teman satu kader partainya. Ini penting yang harus dijelaskan kepada para pemilih atau masyarakat yang ada di lingkungan kita. Ini pengalaman teman-teman yang harus kita lakukan dalam waktu dekat. Ini kan sosialisasi terkait Pak Ganjar. Saya pernah melakukan spot ke beberapa daerah ya. Setelah mendapatkan gambaran hasil survei di Jawa Barat, terakhir Bang Richard, kita rapor partai ada presentasi partai survei hasil survei di Jawa Barat dari SMRC, itu mendapatkan gambaran ya meskipun dari awal deklarasi Mas Ganjar itu hasil surveinya hanya 12,7%, tadi dalam perjalanan beberapa bulan sampai bulan Agustus kemarin itu terjadi kenaikan yang luar biasa dari Pak Ganjar di Jawa Barat. Terakhir hasil survei SMRC di Jawa Barat Pak Ganjar sudah sampai ke angka 29%, Pak Suwardi ya? Pak Wahyudin ya? 29%. Jadi Pak Ganjar dideklarasikan secara resmi capres tanggal berapa? Bulan apa? April ya. Karena mengangkat momentum Hari Kartini. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dalam 4 bulan, alhamdulillah dari 12,7%
terakhir Pak Ganjar mendapatkan angka presentasi elektabilitasnya sebesar 29%. Tapi itu dengan catatan, di antara Prabowo dan Anies Baswedan, angka keterkenalan, angka popularitas Pak Ganjar di Jawa Barat itu paling rendah. Kalau Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan itu sudah sampai angka maksimal populernya ya, terkenalnya di Jawa Barat Prabowo dan Anies Baswedan itu sangat mentok, sudah maksimal 95%. Tapi Pak Ganjar di Jawa Barat tingkat keterkenalannya, tingkat popularitasnya baru 70%. Jadi baru 70% orang di Jawa Barat yang kenal dan tahu Ganjar Pranowo. Jadi masih ada sisa 30% lagi yang belum tahu. Bapak Ibu sekalian, masih ada 30% lagi warga masyarakat di Jawa Barat yang belum tahu dan belum kenal sama sekali dengan Pak Ganjar Pranowo. Tapi alhamdulillah dengan 70% Pak Ganjar terkenalnya seperti itu, tapi orang yang mau milihnya udah sangat tinggi. Udah 29%. Jadi misalnya kalau angka Pak Ganjar ini bisa ngangkat dari 70% misalnya naik ke 80%, apalagi ke 95% seperti Prabowo dan Anies, ini angka keterpilihannya atau elektabilitasnya pun akan naik. Itu udah menjadi rumusan lah, dalam teori survei akan seperti itu. Tapi itu juga sangat diuntungkan hari ini Ganjar calon kita sedang mengalami tren kenaikan, tren naik terus. Tapi berbeda dengan kondisi Prabowo, itu stuck ya. Bahkan biasanya kalau setelah stuck itu akan mengalami tren mundur, turun hasil surveinya. Anies ya mungkin dengan momentum bergesernya PKB itu akan mengalami kenaikan dikit, diuntungkan lah. Nah bagi Ganjar dengan pergeseran PKB ke Anies itu bisa jadi menguntungkan, karena rival berat hari ini kalau dilihat dari angka survei itu adalah Prabowo. Jadi kita berharap dengan pergeseran PKB yang keluar dari koalisi Gerindra itu akan mengurangi banyak angka persentase keterpilihan Prabowo yang bisa dikurangi oleh perpindahannya PKB. Tapi bagi kita nggak ada gangguan sama sekali, kita tidak terganggu dengan peristiwa perpindahan PKB ke Anies tersebut. Bahkan bagi kita itu sangat diuntungkan dalam tanda kutip. Terus terakhir saya kira nanti Mas Wanto akan menambahkan yang ini saya sampaikan teman-teman semua. Jadi tugas kita sekarang karena kita adalah semua adalah trainer ya, dari trainer kampanye Pak Ganjar, bagaimana caranya menutup ruang-ruang atau daerah-daerah yang masih memang blank spot bagi Ganjar Pranowo, yang masih gelap informasi terkait Ganjar Pranowo. Dari data survei sudah ketahuan sebenarnya daerah-daerah yang memang sangat kosong, bahkan di situ sangat lemah bagi Ganjar Pranowo. Ada beberapa daerah yang memang itu harus kita garap secara serius. Di luar 6 daerah yang memang Pak Ganjar di situ sudah kuat, tapi ada 6 daerah sampai 7 daerah yang memang itu sangat masih lemah Ganjar Pranowo. Mulai dari Ciamis, Tasik, Garut, Cianjur, Sukabumi, dan Kabupaten Bogor. Padahal ini garis yang memang dari potensi jumlah pemilihnya luar biasa besar. Jadi sayang kalau misalnya daerah-daerah tersebut kita sebagai relawan tidak menyentuhnya, tidak melakukan program-program yang bisa meningkatkan angka popularitas, minimal meningkatkan angka popularitas Ganjar Pranowo sendiri. Nah, saya berharap dari teman-teman relawan ini tidak hanya juga ada jaringan di tingkat kota Bandung atau di kota-kota atau daerah yang memang Pak Ganjar ini sudah lumayan kuat. Tapi yang lebih kita harapkan adalah teman-teman ini memiliki jaringan simpul organisasi di daerah-daerah tersebut. Mudah-mudahan yang hadir hari ini, organ relawan punya jaringan organisasinya ada di Ciamis, ada di Tasik, ada di Garut, ada di Cianjur, ada di Sukabumi, bahkan ada di Kabupaten Bogor. Syukur-syukur jaringan simpul tingkat kabupaten daerah tersebut juga menyebar ada di tingkat kecamatan-kecamatannya, terutama kecamatan-kecamatan yang di daerah Pakidulan atau selatan.
Saya beberapa kali jalan ke Sukabumi Selatan, ke Cianjur Selatan. Di sana nggak ada sama sekali baliho atau atribut terkait Ganjar Pranowo. Terus saya coba ngobrol, mereka pun nggak kenal siapa Ganjar Pranowo. Tapi untuk dua kandidat yang lain mereka sudah pada tahu. Karena Prabowo wajar, 2 kali pilpres kemarin, punya modal popularitas yang sudah tinggi. Terus juga Anies Baswedan dengan jaringan organisasi. Terus Anies Baswedan dengan jaringan organisasi keislaman, dan memang itu juga sangat kuat di daerah Jabar Selatan, itu bisa terkomunikasikan, bisa terinformasikan dengan baik. Jadi di daerah-daerah selatan, Jawa Barat Selatan, nama Pak Prabowo dan nama Anies Baswedan sudah terinformasikan dengan baik. Hanya tinggal nama Pak Ganjar Pranowo yang memang kita harus lebih bekerja keras lagi untuk mengkampanyekan Pak Ganjar di daerah-daerah tersebut. Nah, kalau saran saya hari ini tadi, kalau Bu Neneng sudah menyampaikan informasi, kita berkumpul berdasarkan domisilinya masing-masing, saya kira itu sebuah langkah yang tepat. Jadi kita bisa mengidentifikasikan kekuatan jaringan relawan ini sudah spesifik berdasarkan basis domisilinya. Tidak mengawang-awang lagi, tidak bicara lagi bahwa kita relawan Jawa Barat, relawan Jawa Barat, relawan Jawa Barat. Tapi kita harus mulai lagi sekarang mengukur kekuatan kita masing-masing, bahwa kita punya kekuatan jaringan simpul kita ini di kabupaten kota mana saja. Kalau saya sih berharap teman-teman punya jaringan atau kekuatan simpul-simpulnya itu ada di daerah-daerah di kabupaten kota yang ada di Jabar Selatan, sehingga kita bisa menutup ruang kosong yang menjadi kelemahan Pak Ganjar Pranowo tersebut di daerah Jabar Selatan. Kalau untuk utara saya kira bukan menganggap remeh ya, karena potensi dan modal dasarnya juga sudah sangat luar biasa. Jadi kerja kita tidak terlalu cepat, tidak terlalu capek lah kalau di sana. Jadi bisa sambil jalan. Kalau di daerah utara itu Pak Ganjar sudah sangat kuat sekali. Mungkin memang ke arah sana, Karawang atau Bekasi itu memang juga di situ adalah battle zone bagi Ganjar, karena di sana kekuatan Gerindra, PKS juga luar biasa. Tinggal kalau Jabar Utara ke arah sini sampai ke Cirebon, saya kira itu memang udah menjadi potensi atau modal dasar bagi Ganjar Prabowo sebelumnya. Terus terakhir ini nih yang harus yang penting untuk disampaikan terkait sosok Ibu Atiko. Karena gini, istrinya Ganjar, Ibu Ganjar ya. Menurut konstitusi dalam undang-undang, seorang presiden itu memiliki istri yang akan menjadi ibu negara. Nah, ini penting juga Ibu Atiko ini sebagai segmen lain yang harus kita kampanyekan. Karena sosok ibu negara itu juga merupakan faktor penting yang bisa menunjang suksesnya seorang suami yang kebetulan menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, perlu ibu-ibu dan bapak-bapak semua sampaikan bahwa Hajah Siti Atikoh Supriyanti ini itu kakeknya atau merupakan cucu dari Kiai Haji Hisam Karim, Hisam Abdul Karim mungkin ya, Kiai Haji Hisam Abdul Karim. Beliau adalah Kiai NU terkenal, terkemuka, bahkan karismatik di Jawa Tengah, dan merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Riyadus Sholihin di Kalijaran, Purbalingga. Nah, ini penting. Ini penting nih untuk disampaikan, terutama di basis-basis yang merupakan daerah pesantren ya, di daerah-daerah Jabar Selatan, Teh Dewi ya, Teh Nok. Karena ketika bicara konstituen di Tasik, di Garut, itu nggak pernah terputus dari jaringan-jaringan pesantren. Terutama kalau Tasik itu ada Miftahul Huda ya. Orang sangat mendengar apa yang menjadi fatwa dari Huda. Saya kemarin ke Tasik, ketemu dengan beberapa simpul di sana, simpul dari gerakan-gerakan organisasi Islam. Saya tanya terkait 2024, ya mereka menunggu petunjuk dan arahan dari Huda katanya. Saya bilang, Huda mana? Huda ketua PKB Jabar bukan? Bukan katanya. Miftahul Huda, Manon Jaya. Nah, ini penting. Jadi kita dalam melakukan kampanye atau sosialisasi terkait Pak Ganjar,
itu udah punya modal lah, referensi ya terkait sosok-sosok yang ada di sekitar Pak Ganjar, terutama istrinya, terus keluarga istrinya yang merupakan anak atau cucu dari pondok pesantren yang luar biasa terkenal di Jawa Tengah, di Purbalingga. Saya kira itu Pak Swadi dari saya ya. Mungkin nanti Mas Wanto akan menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.